Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zizka Latifah dari 10 AKT2 ingin mempresentasikan materi bentuk interaksi keruangan dan kerjasama antara negara. Bentuk interaksi keruangan yaitu melibatkan pergerakan manusia, barang, serta gagasan atau ide. Yang pertama, perpindahan penduduk atau biasa disebut imigrasi. Imigrasi merupakan penduduk interaksi antar ruang yang mengakomodasi pergerakan antar orang dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Yaitu jenis-jenis migrasi ada 8. Yang pertama, imigrasi, yaitu mobilitas dari orang dari luar negeri ke dalam negeri. Emigrasi, mobilitas orang dari dalam negeri ke luar negeri. Urbanisasi, mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat permanen. Ruralisasi, mobilitas penduduk dari kota kembali ke desa. Dan transmigrasi, penduduk antar pulau dari satu negara. Sirkular evakuasi, mobilitas penduduk karena adanya bencana. Evakuasi mobilitas penduduk karena adanya bencana alam atau masalah. Dan sirkulasi, mobilitas penduduk yang bersifat sementara untuk pekerjaan atau keperluan lainnya. Dan yang ke-8, komutasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat tidak permanen. Yang B itu komunikasi. Komunikasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang bertukaran ide atau gagasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama itu contohnya siaran televisi, streaming, website, dan marketplace. Yang C, transportasi. Transportasi bentuk interaksi antar ruang dalam pergerakan barang dan jasa dari daerah satu ke daerah lainnya. Yang pertama, contohnya perdagangan internasional seperti ekspor dan mengimpor. Dan yang kedua, pengiriman komoditas perdagangan melalui transportasi laut, darat, atau udara dari satu daerah ke daerah lainnya. Kerjasama antar negara yaitu kerjasama antar negara ada 3 jenis. Yang pertama, kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral motif kerjasama bilateral umumnya timbul didasari oleh motif dan kepentingan masing-masing negara yang terlibat. 3 motif yang menjadi pertimbangan sesuatu negara melakukan hubungan bilateral. Yang pertama menjaga kepentingan nasional, yang kedua menjaga perdamaian, dan yang ketiga kesejahteraan ekonomi. B. Negara yang melakukan kerjasama dengan Indonesia yaitu di bidang kerjasama bilateral. Kerjasama regional adalah kerjasama antar negara di suatu wilayah yang umumnya berdekatan. Tujuan utama kerjasama tersebut adalah untuk memajukan dan memperkokoh eksistensi negara yang berada pada suatu kekuasaan. Kerjasama multilateral merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan lebih dari 2 negara ataupun kelompok. Kerjasama tersebut tidak memandang regional kewilayahan. Contoh kerjasama multilateral yaitu Perserikatan Bangsa, yaitu yang pertama Perserikatan Bangsa atau yang biasa disebut United Nations. 1. Struktur organisasi PBB. PBB merupakan Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwakilan, dan Mahkamah Internasional. Yang kedua, RBB juga membentuk lembaga-lembaga khusus yang menangani berbagai permasalahan di antara negara, di antara UNESCO yang menangani bidang pendidikan dan kebudayaan. Yang B, World Trade Center Organizer atau yang bisa disebut WTO, merupakan organisasi perdagangan dunia yang memiliki kewenangan mengatur perdagangan antar negara yang bermajlis di Jenewa, Swiss. Yang C, International Monetary Fund atau bisa disebut IMF, merupakan lembaga yang menjadi hasil dari sistem PBB. Yang D, Organisasi of Islamic Cooperation atau bisa disebut OIC. OIC atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal sebagai Organisasi Kerjasama Islam, OKI, yaitu organisasi lantas sesama muslim di dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.